warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal yang ada pada gambar berikut ya. Jadi pada soal ini ada tabel yang berisi berbagai jenis larutan, di mana larutannya ini ada elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dengan jumlah ion yang berbeda, dan keempat larutan ini memiliki konsentrasi yang sama. Pada soal ini kita akan membahas mengenai bagaimana penentuan dari delta P, delta TB, delta TF, dan tekanan osmotik. Diketahui ada di sini ada massa jenis ya. Massa jenis karena air yang digunakan sebagai pelarutnya, maka massa jenisnya 1 gram per mili. Ya. Kemudian ada data R, kemudian suhu, KB, KF, ya, kemudian data MR atau massa molekul relatif ya. MR di sini ada 261 untuk BaNO3 2 kali, dan MR untuk senyawa-senyawa larutan-larutan yang lain ya. Nah, oke, pertama kita akan bahas dulu ya. Di sini kita lihat tekanan sifat koligatif yang digunakan adalah keempatnya ya. Ada delta TB penurunan tekanan, delta P penurunan tekanan uap, delta TB kenaikan titik didih, delta TF penurunan titik beku, dan tekanan osmotik ya. Sedangkan pada soal konsentrasi yang diketahui di sini adalah molalitas ya. Kita di sini kita review dulu untuk delta P ya. Delta P itu kan rumusnya adalah tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol dari zat terlarut ya. Di sini satuan yang digunakan adalah fraksi mol. Kemudian untuk delta TB itu adalah KB dikali molalitas, delta TF KF dikali molalitas, satuan konsentrasi yang digunakan adalah molal. Kemudian untuk tekanan osmotik itu adalah MRT ya. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas ya. Nah, berarti di sini kita harus mengkonversi satuan molalitas ke dalam X ya, ke dalam fraksi mol dan ke dalam molaritas ya. Nah, sebenarnya sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kepada kalian bisa searching ya, bagaimana mengkonversi dari satuan-satuan konsentrasi ini ya. Kalian bisa lihat konversi satuan itu pada salah satu link di sini ada urip ya. Urip kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk ketika kita ingin mengkonversi molalitas dengan yang namanya fraksi mol ya, maka kita gunakan rumus seperti ini ya. Jadi ada rumusnya adalah sebenarnya yang digunakan yang ini. Nah ya, nah ini. Jadi ada beberapa rumus. Kalau pada urip ini dia menggunakan 2 rumus ya. Jadi di sini Ibu tuliskan dulu untuk konversi ya. Konversi dari molalitas ya. Molalitas ke fraksi mol ya, dari molalitas molal ke fraksi mol ya. Itu ada yang menggunakan rumus molal ya, itu sama dengan 500 dikali X. X itu adalah fraksi mol, 9 dalam kurung 1 dikurang X ya, 1 dikurang X. Nah, sebenarnya ini rumus asalnya adalah molalitas ya, itu sama dengan 1000 dikali X per 18 dikali 1 dikurang X atau fraksi mol ya. Nah, jadi yang rumus yang 500 dikali X per 9 kali 1 dikurang X itu adalah penyederhanaan dari rumus yang asal ini. Dua-duanya dipakai tidak masalah ya. Kalau yang ini yang dipakai ini lebih
bisa memahamkan kenapa 18-nya ini adalah digunakan karena merupakan MR dari air ya. Air itu H2O, MR-nya adalah 18. Bagaimana seandainya nanti pelarutnya bukan air, maka 18-nya ini kita ganti dengan MR dari pelarutnya. Misalnya pelarutnya nanti benzena, maka MR-nya 18 ini kita ganti dengan MR-nya benzena ya. Nah, jadi untuk konversi antara molaritas dengan fraksi mol ya, kita bisa lihat, kalian bisa lihat ini adalah rumusnya pada link artikel yang dari Pak Urip, ini kalian bisa lihat juga ya. Kemudian yang berikutnya kita akan mengkonversi ya, mengkonversi dari molaritas ya, yang tadi dari molal ke molaritas ya. Nah, rumus apa yang digunakan ya? Nah, jadi di sini kita juga bisa gunakan masih di Urip ya, konversi molal ya. Di sini lengkap sekali. Makanya kemarin Ibu kalian harus searching ya. Malah di artikel ini beliau sudah ada bikin kalkulatornya, jadi tinggal dimasukkan angkanya ya. Nah, di sini juga ada berbagai rumus dari molaritas ke persen ya, dari molalitas ke molaritas dan persen massa, kemudian dari persen ke molalitas dan molaritas. Nah, itu lengkap sekali ya. Nah, jadi kita gunakan yang ini ya. Nah, karena kita mau mencari molaritas ya, maka rumus yang kita gunakan adalah molaritas sama dengan M ini massa molalnya tadi ya, molal dikali massa jenis dikali 1000 per molal dikali massa molekul reaktif atau MR ditambah 1000. Nah, maka kita gunakan rumus itu ya. Jadi untuk konversi antara ya, di sini konversi molaritas ya, molaritas ya, itu dimana kita mau mencari molaritas dari data molalitas ya, molalitas, maka tadi kita gunakan molaritas sama dengan molal dikali ya, dikali 1 ini adalah massa jenis dikali 1000 ya, per molalitas dikali MR ya ditambah 1000. Nah ya, nah maka ini kita tinggal memasukkan, nanti kita tinggal menghitung ya. Oke, sekarang kita kita kerjakan satu-satu ya. Nah, jadi kita kerjakan dulu yang pertama, itu adalah BA kita lanjutkan. Jadi di sini BA NO3 dua kali ya. Jadi kita tahu terionisasi menjadi Ba2+ dan NO3- ya. Maka di sini ada 3 ion ya. Kita tahu untuk faktor Van Hoff I sama dengan N, dan ini adalah semuanya ya, dia semuanya adalah elektrolit kuat ya, karena garam, maka I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Jadi karena dia elektrolit kuat, maka alfanya adalah semuanya 1, maka 1 ditambah 3 dikurang 1 ya, hasilnya berarti adalah 3 ya. Jadi I nya adalah 3, maka nanti perhitungannya kita kalikan 3 ya. Sama halnya dengan ini elektrolit ya, elektrolit, kemudian ini non elektrolit ya, non elektrolit karena alkohol, etanol, MgSO4 adalah elektrolit ya. Ini urea non elektrolit ya.
kita cari juga MgSO4 ini kalau diionisasikan menjadi Mg2+ dan SO4 2-, dia biner ya, dia biner. Ini adalah terdiri atas 2 ion ya. Nah, seperti itu. Maka kita bisa lanjutkan perhitungannya ya. Yang pertama adalah Ba tadi NO3 2 kali 0,2 molal ya. Kita mau cari delta P-nya dulu ya. Maka delta P-nya itu adalah P0 dikali XB ya, fraksi molnya. Nah, P0-nya ini adalah tekanan uap larut murni. Itu tekanan uap air itu umumnya adalah 1 atmosfer. Kita tinggal menghitung berapa fraksi mol dari BaNO3 2 kali. Ini kita ubah, dapatkan nilainya nanti dari data molalitas ya. Nah, maka tadi kita gunakan rumus molal itu adalah, kita gunakan yang ini lah ya, 1000 per 18, 1000 dikali X per 18 dikali 1 dikurang X ya. Karena molalnya diketahui ada 0,2, maka kita bisa menghitung X nya ya, 1000X ini berarti 18 dikurang 18X ya. Maka di sini 3,6 ya dikurang, ini ya, berarti 18 dikurang 18X ya. Ini berarti kita kalikan dulu 0,2, kita kalikan 18 dikurang 18X ya, sama dengan 1000X ya. Oke, di sini berarti 3,6 dikurang 3,6X itu sama dengan 1000X ya. Berarti X-nya kita gabungkan. Berarti di sini 1000 ya, 1003 ya, 1003,6X ya. Di sini 3,6 ya, berarti X-nya itu adalah 3,6, kita bagi 1003,6 ya. Nah, berarti tinggal kita hitung 3,6 dibagi 1003,6, hasilnya adalah X-nya adalah diperoleh 0,00358 ya, atau 0,0036 ya. Kita ini saja. Maka delta P-nya, penurunan tekanan uapnya adalah 0,0036 ya, 0,0036 atmosfer. Nah, seperti itu. Tinggal kita kalikan saja. Oh ya, sorry, ini karena dia tadi kita kali 3 ya. Nah, kita kali 3 lagi karena dia jumlah ionnya, faktor Van Hoff-nya adalah 3. Maka kita hitung 0,00358 ya. Kita kali 0,00358, kita kalikan dengan 3 ya, maka hasilnya delta P-nya adalah 0,01074 atmosfer ya. Atau apa satuannya di sini? mmHg ya. Nah, seperti itu. Tekanan, oh ya, tekanannya satuannya atmosfer ya, karena kan di sini tadi kita gunakan satuan atmosfer, sedangkan fraksi mol itu tidak memiliki satuan. Nah ya, itu untuk yang delta P-nya. Sekarang untuk yang delta TF, masih yang di nomor 1 untuk larutan yang tadi, berarti KF dikali molal ya. Maka kita tinggal hitung 1,86 dikali 0,2, hasilnya adalah 0,372, tapi ini kita kalikan dengan tadi 3 ya.
maka 1, derajat Celcius ya. Kemudian delta TB-nya berarti 0,52, itu KB-nya dikali molalnya 0,2, kita kali dengan 3, maka hasilnya adalah 0,312 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk tekanan osmotik, maka kita harus mencari molar ya. Molar itu kita bisa gunakan rumus yang tadi, molar dikali massa jenis dikali 1000 ya, per molar dikali mr ya, ditambah 1000. Nah, maka di sini kita bisa hitung 0,2 dikali 1 dikali 1000 dibagi 0,2 dikali mr-nya dari BaNO3 2 kali, itu sesuai yang diketahui adalah mr-nya 261 dikali ditambah 1000. Maka ini tinggal kita hitung, hasilnya adalah 200 per 1052,2 ya, maka hasilnya 0,19 molar ya. Tinggal kita masukkan molar dikali RT berarti 0,19 RT, ini tinggal kita hitung, tinggal dikali R-nya ada 0,082 dikali suhu mutlaknya, karena tadi 27 berarti kita kali dengan 27 ya, berapa tadi, suhunya adalah 25 bukan 27, 25 berarti kita kali dengan 298 ya, dikali dengan 298 karena 25 kita tambah dengan 273 ya, maka hasilnya di sini adalah totalnya 13,928 atmosfer. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang larutan pertama BaNO3 2 kali ya. Untuk larutan yang kedua dan keempat ya, ini kan berarti dia non elektrolit, berarti tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff, dan kalian tinggal menghitung tinggal menghitung fraksi mol ya, dari data molalitasnya ya, fraksi mol, karena kan di sana untuk untuk molaritas juga perlu dihitung juga ya, jadi tinggal dihitung saja sesuai rumus yang tadi. Kemudian untuk yang MgSO4 ya, ini kan berarti tinggal dikali dengan 2 karena faktor Van Hoff-nya adalah 2 ya. Nah, demikian untuk pembahasan soal yang berikut ini ya. Jadi ini diharapkan kalian bisa mempelajari lagi tentang konversi ya. Kalian bisa lihat pada URIP ya, pada artikel yang ditulis oleh Pak Urip. Demikian pembahasan soal terkait dengan 4 sifat koligatif larutan untuk zat elektrolit maupun non elektrolit. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.